Halo teman-teman, selamat datang di video yang keempat ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah setia untuk bersama-sama mendalami sakramen Krisma. Video ini memang kami dedikasikan untuk teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Dalam video yang keempat ini, kita masih mendalami tema pembaptisan. Tema kali ini adalah diangkat menjadi anak Allah. Nah, teman-teman, dalam video pertama sampai ketiga, video sebelumnya, kita masih mendalami tema pembaptisan sampai video kelima nanti. Dengan tujuan supaya membantu kita memahami misteri pembaptisan. Nah, tema kali ini, video yang keempat ini lebih membantu kita bagaimana lewat pembaptisan itu kita telah diangkat menjadi anak Allah. Kita menjadi saudara Kristus dan dijiwai oleh semangat keluarga Allah. Bagaimana kita akan memahami tema ini? Ketiga teman kita berikut akan bersama kita untuk membantu kita memahami tema ini. Yang pertama mulai dari sharing pengalaman, yang kedua kita akan berbicara tentang kitab suci, dan yang terakhir sampai pada penerapan. Artinya pembahasan dalam video ini setelah kita pahami sampai pada penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kiranya pengantar ini sudah jelas, maka sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, marilah saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mohon bimbingan-Mu dalam kesempatan kali ini, agar kami dapat bersama-sama mendalami pembaptisan, yakni bahwa kami telah diangkat oleh Engkau menjadi keluarga, menjadi satu dengan Engkau, dan kami semua bersaudara di dalam Kristus Yesus. Maka kami mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami membukakan diri kami serta sungguh memahami sehingga kami sampai pada penerapan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah doa ini kami sampaikan kepadamu ya Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo saudara-saudariku yang terkasih. Di pembuka tadi kita sudah mendengar temanya, yaitu dibaptis maka diangkat menjadi anak Allah. Terkait dengan tema ini, saya ingin berbagi pengalaman saya sedikit. Tapi sebelum itu mari kita menyimak sebuah cerita. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang bapak, Pak Rahman namanya. Sebut saja begitu. Bukan nama asli ya. Nah, Pak Rahman ini ingin mengadopsi seorang anak. Maka ia pergi ke sebuah panti asuhan. Di sana ia menemukan
seorang anak atau diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki, sebut saja namanya putra. Sebagai sebuah yayasan sosial, tentunya kalau kita mengadopsi anak di panti asuhan itu ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Nah, salah satunya itu pemberesan berkas-berkas. Maka Pak Rahman mengikutinya. Begitulah sampai proses itu berjalan dengan baik dan putra secara administrasi resmi menjadi anaknya Pak Rahman. Dalam hidup berkeluarga, putra tetap diperlakukan selayaknya anak kandung oleh Pak Rahman. Karena Pak Rahman adalah orang yang merasa harus bertanggung jawab atas pilihan yang ia sudah tentukan. Dengan mengadopsi atau mengangkat putra menjadi anaknya, maka ia pun memperlakukan putra sedemikian rupa. Saya ingin berbagi pengalaman saya. Saya seorang SSCC, anggota Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Suci Maria. Ketika saya mengikrarkan kaul pertama saya secara sah menjadi bagian dari keluarga SSCC. Dalam perjalanan saya sebagai seorang SSCC, hal yang sama seperti yang putra rasakan juga saya rasakan dalam hidup saya. Para saudara dan saudari dalam kongregasi saya, para romo, bruder, suster, frater SSCC, semua memperlakukan saya selayaknya saudara mereka. Karena kami menganggap satu sama lain sebagai satu keluarga. Dalam perjalanan itulah yang saya rasakan. Maka saya pun sebagai seorang SSCC, saya berkewajiban memperlakukan sesama saudara-saudari saya sebagai keluarga. Mereka saudara saya dan mereka saudari saya. Putra pun pasti demikian. Atas perlakuan Pak Rahman kepadanya yang memperlakukan dia selayaknya anak kandung, pasti ia juga dalam hatinya yang paling dalam merasa bahwa inilah sosok ayah yang akhirnya Tuhan berikan kepada saya. Inilah ayah yang harus saya hormati, saya hargai sebagai orang tua saya. Kendati pun relasi darah, hubungan keluarga yang kita kenal dalam hubungan darah itu tidak ada. Tapi atas sebuah proses ini, hal itu menciptakan suasana yang sama seperti yang kita rasakan dalam keluarga kita. Nah, sama seperti tema yang kita coba dalami dalam pertemuan ini. Temanya yaitu dibaptis diangkat menjadi anak Allah. Baptisan yang kita terima itu bukan semacam ritual yang penting selesai wes kelar. Nggak seperti itu. Kenapa kita harus dibaptis? Kalau kita mau jadi Kristen, kita dibaptis tujuannya supaya dengan begitu kita menjadi anak-anak Allah. Lalu apa maknanya? Sebagai anak Allah tentu Allah Bapa kita. Allah memperhatikan kita. Bahkan sejak dalam kandungan Allah sudah mengenal dan mengasihi kita satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan mengenal kita. Maka hal yang sama pun juga dari kita harus juga mengalir demikian. Sama seperti putra yang karena kasih dari Pak Rahman mengasihi Pak Rahman sebagai ayahnya. Saya karena kasih yang persaudaraan yang ditunjukkan, yang diberikan oleh saudara-saudari saya, maka saya pun mengasihi mereka sebagai saudara-saudari. Ketika kita menjadi anak angkat Allah, maka kita juga mengasihi Allah oleh karena Allah mengasihi kita. Bagaimana tema ini akan kita lihat secara lebih luas, akan kita perdalam dalam sharing kitab suci dan penerapan yang nanti akan kita dengarkan.
Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 8 ayat 14 sampai 17. Hidup oleh Roh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, bagaimana Santo Paulus mengingatkan jemaat-jemaatnya di Roma melalui suratnya. Ia mau menegaskan bahwa ketika kita telah dibaptis, kita telah menjadi warga kerajaan Allah. Kita telah menjadi saudara-saudari Kristus. Jadi teman-teman, jangan pernah takut untuk menjadi warga dari Kristus, warga kerajaan Allah. Kita semua mungkin ada teman-teman yang dibaptis sejak dari bayi. Dan mungkin ada juga yang dibaptis sudah dewasa. Mungkin orang tuanya dulu belum Katolik, lalu menjadi Katolik saat teman-teman sudah dewasa dan teman-teman dibaptis. Itu bukan menjadi sebuah persoalan bagi kita. Kita menerima rahmat yang sama, menerima sakramen yang sama, yaitu sakramen pembaptisan, di mana kita dinyatakan dengan sah menjadi warga kerajaan Allah, masuk dalam persekutuan warga kerajaan Allah. Kita juga menjadi saudara-saudaranya Kristus, menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Jadi analoginya begini teman-teman, ketika seorang bapa, ketika dia mau meninggal dan ia memanggil anak-anaknya, dia mau membagi warisannya kepada anak-anaknya. Ya, setiap anak pasti mendapat hak dan warisan yang sama agar tidak terjadi percecokan di antara mereka. Kita pun sama, kendati Kristus sendiri adalah Tuhan bagi kita, tetapi ketika kita dibaptis, kita juga menjadi warga kerajaan Allah dan kita menjadi saudara dari Kristus sendiri, saudara-saudari dari Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita juga menerima hak yang sama, menerima warisan yang sama, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita. Menarik sekali dalam bacaan tadi yang kita dengarkan bahwa Rasul Paulus dengan tegas ia mau mengingatkan kepada para jemaatnya di Roma melalui suratnya bahwa dan jika kita adalah anak dari Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Teman-teman, di sini menarik bagi kita. Ketika dibaptis, kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita menjadi saudara-saudara dari Kristus. Beranikah kita ikut andil mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Apakah begitu saja kita menjadi warga kerajaan Allah, menjadi saudara-saudara Kristus? Apa arti dari pembaptisan yang kita terima, teman-teman semua? Apa arti dari pembaptisan yang kita terima? Kita semua menerima hak yang sama. Lalu ketika Kristus menderita, apa yang bisa menjadi sumbangsi saya
Apa arti pembaptisan itu? Apakah saya sekedar menerima begitu saja? Apakah tidak ada sesuatu yang spesial dari pembaptisan yang kita terima? Teman-teman, yang mau saya katakan di sini adalah banyak orang yang mengenal Kristus, tapi sedikit saja yang memilih untuk menempatkan hatinya untuk mengakui Kristus sebagai Tuannya. Dan kita termasuk beruntung, teman-teman, karena kita bisa tidak sekedar hanya tahu tentang Kristus, tetapi kita juga menaruh kepercayaan pada dirinya dan mengakui dia sebagai Tuhan kita. Maka teman-teman, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bosan, jangan pernah cemas untuk mengambil bagian dalam penderitaan yang Kristus sendiri telah tunjukkan kepada kita. Penderitaannya merupakan penderitaan yang total, teman-teman. Ia sampai wafat di kayu salib untuk kita semua. Sekarang kita sebagai saudaranya, apa yang boleh kita perbuat? Mungkin pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi refleksi bagi kita, teman-teman. Apa keuntungan kita ketika diadopsi menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudara Kristus? Ketika kita dibaptis, ya boleh dikatakan kita diadopsi menjadi saudara Kristus, menjadi warga kerajaan Allah. Terus, apa yang menjadi pertanyaannya adalah, apa keuntungannya bagi kita ketika kita menjadi warga kerajaan Allah? Apa yang spesial dari hal ini? Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi saya dan juga bagi teman-teman. Bukan berarti saya sudah menjadi seorang frater, saya telah melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Mari kita belajar bersama. Dan semoga dengan persiapan teman-teman menerima sakramen Krisma ini, sakramen kedua yang diakui oleh gereja. Pertama kita terima baptis, sakramen ketiga, teman-teman. Pertama kita menerima baptisan, lalu komuni pertama, dan sekarang kita akan menerima Krisma. Nanti teman-teman akan menerimanya. Mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya telah diadopsi menjadi warga kerajaan Allah? Terima kasih, teman-teman. Mungkin ini dapat membantu teman-teman. Ingat bahwa kita semua adalah saudara Kristus. Jangan pernah takut untuk menjadi pengikut Kristus. Terima kasih. Salam sehat, teman-teman. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Frater Sandi dari Kongregasi SSCC. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pendalaman Krisma. Dan sekarang sudah masuk ke pendalaman yang keempat dengan judul adalah dibaptis, diangkat menjadi anak Allah. Kita tadi sudah mendengar dari pengalamannya Frater Yohanes tentang dia masuk kongregasi ataupun tentang perumpamaan yang dia pakai tentang seorang anak yang diadopsi ataupun diangkat. Kemudian Yohanes sendiri, yaitu Frater Yohanes yang masuk dalam kongregasi dan diperlakukan sama seperti anak pada umumnya. Tidak ada perbedaan dalam kongregasi. Kemudian kita juga tadi telah mendengar sharing dari Frater Randi, yaitu sharing kitab suci yang diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 14 sampai 17. Mereka itu telah berbicara tentang diadopsi ataupun diangkat menjadi anak Allah. Kemudian, apa sih tujuan dari bab 4 ini? Ataupun tujuan dari pertemuan yang keempat ini? Kita memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah membantu memahami misteri pembaptisan. Lewat pembaptisan, kita telah diangkat menjadi anak Allah, menjadi saudara Kristus, dan dijiwai oleh semangat keluarga Allah atau Roh Kudus. Seperti kita lihat, sepertinya topik pada pembahasan kita di pertemuan keempat ini ada mirip-mirip sedikit dengan pertemuan kita yang ketiga ataupun yang kedua. Ya, seperti dikata pengantar oleh Frater Jacob, bahwa dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, kita itu akan membahas fokus kita tentang pembaptisan. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Randi, bahwa ada 3 sakramen yang perlu kita terima. Yaitu yang pertama baptis. Saudara Randi sudah memberitahu kita tentang baptis. Kemudian kedua adalah sakramen ekaristi ataupun komuni yang telah kita terima. Dan kemudian sakramen yang kita terima inisiasi yang terakhir adalah sakramen Krisma. Ya,
Ketiga sakramen ini adalah yang penting bagi kita semua sebagai umat Allah yang kudus. Baptis, kita adalah orang Katolik, jadi kita perlu dibaptis. Dengan pembaptisan kita bersatu dengan Allah. Tidak hanya itu, seperti yang dijelaskan oleh Frater Randi tadi. Dengan baptis kita diangkat menjadi anak Allah, diadopsi menjadi anak Allah, putra Allah. Kemudian tadi saudara Yohanes juga telah mengatakan sharingnya itu dia tentang dia masuk dalam kongregasi, kemudian dalam kongregasi itu tidak ada perbedaan satu sama lain, perlakuannya sama. Ya, seperti itulah kita, yaitu kita dibaptis, kita menjadi umat Allah yang kudus. Tidak ada perbedaan satu sama yang lain. Tidak peduli kau dari mana, dari A atau dari B. Dengan pembaptisan itu kita sama, yaitu satu, diangkat menjadi anak Allah. Itu tentang pembaptisan yang kita terima. Seperti pada pertemuan kita yang keempat ini, pendalaman Krisma yang keempat ini. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa kita semua dibaptis demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa sih itu artinya? Itu artinya kita digabungkan dengan dan dalam persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan rumusan ini kita secara resmi menjadi anak angkat Allah. Seperti yang kita tahu, anak Allah adalah Yesus Kristus dan kita diangkat oleh pembaptisan melalui rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi di dalam pendalaman kitab suci oleh Frater Randi sempat memberikan kita refleksi, yaitu tentang apa artinya kita diadopsi oleh Allah. Kemudian adopsi ini membawa akibat apa bagi kita semua? Mungkin teman-teman bisa merefleksikannya itu secara pribadi dalam diri teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan ini bisa kita refleksikan secara pribadi, karena semua pengalaman itu adalah pengalaman pribadi kita masing-masing. Kemudian ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak Allah, itu apa kewajiban kita? Itu kita perlu refleksikan dalam diri kita masing-masing. Seperti tadi saudara Randi ataupun Frater Randi sudah jelaskan kepada kita semua, bahwa walaupun kita diangkat, kita tuh punya kewajiban. Nah, kewajiban kita itu apa sebagai anak angkat Allah? Oleh karena pembaptisan dalam rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kalau kita lihat di hukum kanonik 110, dikatakan bahwa hanya dikatakan anak yang diangkat menurut norma hukum negara dianggap sebagai anak dari orang atau orang-orang yang mengangkatnya. Jadi secara singkat kalau kita ketahui bahwa diadopsi ataupun diangkat itu kita punya keluarga, kemudian kita diangkat dan kita menjadi bagian dari keluarga yang mengangkat kita. Seperti kita yang telah dibaptis. Awalnya kita bukan seorang pengikut Kristus, bukan anak angkat Allah, kemudian kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di situ kita diangkat menjadi putra Allah ataupun anak angkat Allah, ataupun dengan kata lain kita diadopsi oleh Allah untuk masuk kerajaannya di surga. Dan ini sangat penting dalam diri kita semua, karena pembaptisan itu adalah sakramen inisiasi kita yang pertama. Jadi untuk itu kita perlu diangkat menjadi anak Allah melalui pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembaptisan ini berlaku untuk setiap orang, siapa saja yang menjadi seorang Katolik. Ketika kita lahir, kita dibaptis. Ataupun dulu saya bukan non-Kristian, itu saya menjadi pengikut Kristus, kita pasti dibaptis. Karena baptisan ini sangat penting bagi kita semua, karena kita adalah umat Allah yang kudus. Kemudian dalam hal ini tentang adopsi. Adopsi ini kita perlu karena untuk sakramen Krishna kita harus membela iman kita sendiri. Mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Dan ini perlu kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Yaitu kita menjadi pengikut Kristus, kita telah dibaptis. Apa makna pembaptisan bagi diri kita semua? Mungkin teman-teman ataupun Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudari yang terkasih itu punya refleksi pribadi tentang pembaptisan yang dialami oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Karena pengalaman kita berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti bahwa dengan pembaptisan kita semua itu sama. Kita semua sama-sama diangkat menjadi anak angkat Allah.
Kita diangkat oleh pembaptisan karena kita sudah bersatu dengan Kristus melalui pembaptisan. Tapi kita berbeda statusnya dengan Yesus yang adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah dan kita adalah anak angkat Allah. Jadi kita diangkat oleh Allah menjadi putra-putrinya. Dan kemudian di bab selanjutnya, yaitu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima, kita masih akan membahas tentang pembaptisan. Tetapi dalam konteks di pertemuan keempat ini kita memperdalam tentang kita yang diangkat menjadi anak angkat Allah. Seperti yang saya katakan di awal, yaitu tujuan kita adalah membantu memahami misteri pembaptisan. Lewat pembaptisan kita telah diangkat menjadi anak Allah, menjadi saudara Kristus, dan dijiwai oleh semangat keluarga Allah. Itu adalah tujuan kita. Kemudian seperti yang saudara Randi telah katakan tadi, yaitu ketika pendalaman kitab suci yang diambil dari Roma 8 bab 14 sampai 17. Di situ dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan di sini saya ingin mempertegas kembali bahwa kita dibaptis itu melalui roh, dan seperti kata Paulus, roh itu yang mengangkat kita menjadi anak Allah. Kita dibaptis itu melalui roh. Ingat, saya menekankan bahwa dengan pembaptisan kita diangkat menjadi anak Allah. Kemudian pertanyaan untuk kita refleksikan bersama, yaitu setelah kita dibaptis, apa kewajiban kita yang menjadi adalah anak angkat Allah. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, demikianlah penjelasan dalam tema kali ini. Kita semua bersyukur bahwa kita telah diadopsi oleh Allah, dan kiranya kita dapat hidup selaras dengan jiwa kerajaan Allah. Setelah kita mendalami tadi, maka sudah selayaknya kita bersyukur bahwa kita telah dibaptis, dan pembaptisan itu merupakan cara Allah mengadopsi kita menjadi warganya. Teman-teman semua, demikianlah video kali ini. Jangan lupa saksikan juga video kami berikutnya. Dan jangan lupa juga supaya like, subscribe, komen, dan share, supaya video ini benar-benar sungguh bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan dalam pendampingan sakramen Krisma. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami semua bersyukur karena melalui pembaptisan kami memahami bahwa kami telah diadopsi oleh Engkau. Kami juga mohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan sehari-hari, agar kami yang telah diadopsi oleh Engkau dapat hidup selaras dengan kerajaan-Mu. Demikianlah doa kami ya Bapa, kami sampaikan kepadamu bersama Putramu Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.